Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, di sini saya mau merubah pola dan saya akan membuat gelombang pada bahu atau aplikasi pada bahu ya, yang biasanya untuk rumbai-rumbai di sebuah gamis atau baju bridesmaid, bisa baju untuk kondangan, baju-baju pesta. Nah, di sini saya akan merubah untuk bagian aplikasinya atau biasa rumbai-rumbai ya, rumbai-rumbai di bagian bahu yang sampai batas biasanya lengan, di batas bagian siku ya, bisa sampai bawah siku ataupun pas di bagian siku. Bisa digunakan dari bahan tipis seperti bahan seruti ataupun bahan tile ya, tile yang lembut itu. Nah, di sini saya akan merubah, saya akan kasih contoh pada teman-teman pemula, kita akan belajar bersama-sama ya. Di sini saya ambil dari bahu itu sepertengahnya ya. Jadi ini ibaratkan ada kupnat bahunya ya. Nah, di sini saya akan bagi dua. Nah, nanti biasanya bahunya akan kita tambahkan 2 cm untuk jatah kupnatnya, teman-teman. Saya gunakan spidol warna merah untuk supaya menandakan. Nah, di sini ada lebar bahu adalah 12, jadi saya bagi 2 sama dengan di titik tengahnya di angka 6 sini. Lalu di sini kita majukan 2 cm untuk jatah kupnat yang tadi. Nah, di sini seperti ini. Biasanya kan ada suka tuh baju-baju wanita yang menggunakan kupnat bahu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan rubah untuk menempatkan aplikasinya tersebut. Nah, kita sambungan di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini untuk jatah kupnat ya, teman-teman. Nah, akan saya rubah seperti ini. Di bagian belakang juga kita tambahkan 2 cm. Kita tinggal teruskan saja, kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalau udah kita jahit, itu akan kembali seperti semula 12 cm untuk lebar bahu ya, teman-teman. Setelah itu, dari lingkar dada ini atau tinggi puncak adalah di sini, lingkar dada ya, teman-teman. Kelihatan? Nah, dari tinggi puncak ini kita turunkan 2,5 atau 2 cm. Saya turunkan 2,5 cm di sini. Jadi ini adalah kupnat. Nah, seperti ini. Di bagian bawah juga kita turunkan 2,5 cm. Nah, di sini. Nah, ini adalah jatah kupnat baju. Selanjutnya kita tarik garis ya, teman-teman. Ingat, nanti untuk bagian pola badan harus ada penambahan 2 cm untuk di bagian bahu, karena nanti untuk jatah penempatan aplikasinya, penempatan rumbai-rumbainya ya, teman-teman. Nah, otomatis ini nanti pola badannya dibelah, jadi harus ketika memotong di kain harus ada kampuh untuk nanti menjahit. Nah, setelah itu kita akan ukur. Nah, di sini nih, ukur di sini nih ada berapa senti. Nah, di sini ketemu 25. Di sini juga ketemu 25. Jadi kita tarik dari sini ya. Kita ambil, tarik dari garis center ini ke sini. 25 juga ya, teman-teman. Mau panjang lagi boleh. Jadi nanti dia agak panjang. Nah, misalnya saya tambahkan 30. Nanti dia akan panjang jatuhnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita garis menggunakan penggaris siku seperti ini. Kita garis dari puncak boleh, nggak apa-apa supaya ketara ya. Ini jadi saya bikin 30 ya, teman-teman. Nah, nanti dia rumbainya jadi agak panjang. Setelah itu kita hubungkan ya, teman-teman.
Nah, ini juga nanti masih dirubah ya teman-teman, biar supaya nanti mendapatkan hasil yang bagus. Saya hubungkan menggunakan titik-titik dulu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini saya hubungkan. Nah, kita sudah dapatkan ya teman-teman, kita sudah dapatkan pola aslinya untuk membuat rumbai-rumbai. Setelah itu kita akan memotong ya teman-teman. Nah, jadi kita rubah dari pola dasar dulu ya teman-teman, supaya teman-teman mudah. Nah, jadi yang ini, yang baju dasarnya ini tidak terpakai, makanya teman-teman harus membuat pola dasarnya dulu, setelah itu kita jiplak. Nah, baru nanti kita akan dapatkan pola rumbainya atau pola capnya, cap bahu ya ini teman-teman. Bisa juga disebut dengan perlin. Nah, sudah saya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Sekarang mau saya rubah. Mau saya rubah supaya mendapatkan hasil yang bagus dan mengembang. Nah, di sini, ini kan tengah ya, ini bagian tengahnya. Kita akan menggunting. Nah, pertama dulu kita akan membuat kayak macam ploy ya, teman-teman. Jadi kita garis dulu. Nah, kita bisa jadi 4 ataupun jadi 6. Nah, di sini ini kita udah dapatkan tengah. Dapatkan yang bagian tengah. Lalu kita ini diukur ada berapa ya? Kita bagi 3. Ini ada berapa kita ukur. Ada 36 kita bagi 3 berarti 12 ya. Kita dapatkan 12. Semakin lebar akan semakin bagus. Kalau tidak merubahnya seperti ini dengan ploy, nanti hasilnya dia tidak akan mengembang ya, jadi kurang bagus. Teman-teman tinggal menambahkan berapa kelipatannya, terserah ya teman-teman. Semakin dia lebar semakin bagus jatuhnya. Bisa kita bulat seperti ini, bisa ya. Nah, intinya nah, kita bisa seperti ini. Dibantu untuk dijarum supaya ingat-ingat bagian bahu
Untuk menandakan di bagian bahu yang mana, kita cekris di sini ya teman-teman. Nah, kita cekris di bagian sini boleh. Nah, cekris di sini ya teman-teman, biar kelihatan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan, ya nanti saya tunjukkan ya teman-teman lain kali. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita tempel di bagian seperti ini ya teman-teman. Kita tempel di bagian pola badan atas ya teman-teman. Sekarang saya bantu contohkan saja seperti apa hasilnya. Teman-teman bisa menggunakan ini berapa layer ya teman-teman, bisa 2 layer, satu agak pendek, sedang, dan juga agak panjang. Bisa menggunakan 3 layer. Atau bisa sama rata tapi menggunakan beberapa layer ya teman-teman, supaya hasilnya bagus. Nah, kira-kira di sini. Ini saya contohkan 1 layer aja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia agak panjang di sini ya teman-teman, bisa gunakan 2 layer biar kelihatan bagus. Nah, terus saya pasang yang satunya lagi. Bisa rata ya teman-teman, jadi bentuknya rata. Dari sini ke sini tuh rata bisa. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk modelannya, cara membuat gelombang pada gaun atau gamis. Nah, jadi perubahannya seperti yang tadi saya ajarkan adalah dari kupnat bahu ya teman-teman yang dibuka. Jadi nanti untuk pola badannya, kupnat bahunya tuh dibuka ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk masalah panjang atau pendeknya terserah teman-teman ya. Jadi kalau mau rata boleh, terus nanti kalau mau bertingkat-tingkat juga boleh. Nah, di sini saya contohkan yang agak panjang ke samping.